Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya berdoa kita semua selalu dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga dimanapun berada pada saat ini. Puji nama Tuhan, hari ini kita sudah masuk ke dalam bulan Maret, tepatnya tanggal 7 Maret 2021, bulan ketiga pada tahun ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita sampai dengan hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan sekolah minggu bersama-sama, tetap dari rumah masing-masing atau dimanapun adik-adik berada saat ini. Kita mau berdoa bersama dulu ya. Lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bangun dengan sehat. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus senantiasa baik di dalam kehidupan kami, menjaga melindungi kami bersama dengan keluarga sampai hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, pagi hari ini kami mau sekolah minggu bersama-sama. Tuhan, Engkau berkati sekolah minggu kami hari ini, berkati kami anak-anak-Mu kelas Indria dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami menyerahkan sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Satu pujian, hanya satu jalan ke surga. Kita pujikan bersama-sama yuk. Puji nama Tuhan, kita telah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar pelajaran 9 dengan judul perikopnya. Pelajaran 9 adalah Surga Bagiku. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 disambung dengan 2 Korintus pasal 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Judul firman Tuhan di dalam Alkitab, perikop ini berjudul adalah Jangan Tawar Hati, juga waktu menghadapi maut. Adik-adik yang kasih Tuhan, duduk manis, kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini.
Surat 2 Korintus pasal 4 ayat 1-16 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 1-10 merupakan surat Bapak Paulus, Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Di surat tersebut, Bapak Paulus menceritakan mengenai kisah hidupnya ketika ia melakukan pelayanan, memberitakan kabar baik. Ia mengalami banyak sekali kesulitan. Bapak Paulus tidak disukai banyak orang. Itu adalah salah satu kesulitan. Kesulitan yang lain, ketika Bapak Paulus mengadakan suatu perjalanan, kapalnya tenggelam. Bukan hanya itu saja, Bapak Paulus juga pernah dipenjara. Dan banyak lagi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Bapak Paulus. Tetapi ia tidak mengeluh menghadapi semua kesulitan tersebut. Bapak Paulus tetap bersemangat untuk memberitakan kabar baik ke berbagai kota. Ia yakin bahwa semua kesulitan yang dialaminya hanya sementara atau tidak akan lama. Karena Bapak Paulus yakin ketika sudah tiba waktunya ia meninggal, ia akan berada di tempat yang indah dan tidak akan mengalami kesulitan lagi. Bapak Paulus akan berada dalam rumah indah yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Ia akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di surga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh Bapak Paulus, kita juga manusia yang hidup saat ini, anak-anak Tuhan, seluruh umat manusia yang ada di dunia ini mengalami berbagai kesulitan. Dan pada akhirnya kita juga akan mengalami yang namanya kematian. Namun kita semua orang-orang percaya yakin bahwa setelah kita mengalami kematian, kita akan masuk ke dalam rumah indah yang disediakan oleh Tuhan Yesus yang bernama surga. Kita akan tinggal selama-lamanya di surga nanti bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak akan ada lagi tangis, yang ada hanya puji-pujian. Kita tinggal di rumah yang indah di surga bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kematian akan dialami oleh banyak orang. Bisa aja nanti orang yang sudah tua, kakek nenek itu setelah mereka tua, ada waktunya mereka akan meninggal. Ada juga orang yang meninggal karena kecelakaan, atau mereka harus mengalami sakit terlebih dahulu. Kemudian Tuhan menghendaki untuk orang tersebut meninggal. Namun kabar baiknya adalah untuk kita semua orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus, kelak ketika kita meninggal, kita pasti masuk ke dalam surga. Namun kita anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan karena karya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sehingga kita masuk ke surga karena sudah ditebus oleh Tuhan, kita juga harus bertanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan berikan. Dengan cara apa? Karena Tuhan Yesus sudah baik kepada kita, kita juga harus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Rajin berdoa, rajin beribadah. Kalau anak-anak harus nurut sama orang tua, tidak boleh berkata-kata yang jelek, harus sopan, berbuat baik, suka menolong. Itu adalah hal-hal baik yang bisa kita lakukan untuk kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang hebat, yang hidup, yang mau belajar di dalam kasih Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Rajin baca kitab suci, doa tiap hari supaya iman kita bertumbuh. Puji nama Tuhan. Adik-adik, semua kita akan belajar. Semakin hari kita rajin bersekutu kepada Tuhan, maka iman kita akan tumbuh,
kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Bu Vera mau kasih pertanyaan buat adik-adik yang tadi duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah semua orang di dunia ini akan meninggal? Iya, semuanya akan meninggal, betul. Pertanyaan kedua, kesulitan-kesulitan apa saja yang ditemui oleh Bapak Paulus selama Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan? Ada apa aja tadi? 1, kapalnya tenggelam, betul. 2, tidak disukai oleh banyak orang, betul. 3, masuk penjara, iya, hebat semua. Dan pertanyaan terakhir, berapa lama kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga? Siapa yang bisa menjawab? Iya, selama-lamanya. Kita akan tinggal di surga bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan membaca ayat hafalan pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah menyediakan tempat di surga bagi kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 1b. Sekali lagi, Allah menyediakan tempat di surga bagi kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 1b. Puji nama Tuhan. Adik-adik jangan lupa kirim pesan suara adik-adik menghafalkan ayat hafalan hari ini. Kirim ke WhatsApp Bu Vera. Bu Vera tunggu ya. Dan daftar hadir adik-adik diwakili oleh pesan suara yang adik-adik kirimkan kepada Bu Vera. Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita akan menutup dengan doa, ada satu pengumuman. Nanti bulan April, 1 bulan lagi, kita akan merayakan Paskah. Paskah bersama-sama. Akan ada sebuah perayaan di mana kita semua akan mengadakan lomba untuk kelas Indria. Lombanya untuk kelas Indria adalah lomba menghias nasi. Lomba untuk kelas Indria ini boleh dilakukan oleh anak-anak kelas Indria, didampingi, dibantu oleh mama papanya. Jadi untuk kelas Indria lombanya adalah menghias nasi. Nasi bento kalau bahasa kerennya ya adik-adik. Dan yang wajib ada di dalam nasi bentonya adik-adik itu nanti adalah wajib harus ada nasi dan telur. Karena telur itu identik dengan Paskah. Telurnya mau direbus boleh, mau digoreng boleh, mau diapa-apakan boleh. Pokoknya nanti harus ada nasi dan telur. Dan juga hiasan-hiasan lain. Hiasan yang lain boleh ada wortel, ada sayur-sayur yang hijau-hijau, selada, atau mau ada sosis, boleh. Nanti hasil karya nasinya adik-adik difoto dan adik-adik memegang foto nasi tersebut, dikirim ke Bu Vera. Untuk batas waktunya nanti akan diinfokan lebih lanjut. Dan juga adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan bisa dikumpulkan di rumah masing-masing dahulu, disimpan dahulu ya. Nanti kalau kita datang ke gereja, kita bisa sampaikan persembahan kita ke gereja. Puji nama Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, kami belajar tentang firman-Mu, betapa kami anak-anak Tuhan adalah anak-anak kesayangan Tuhan, pilihan Tuhan. Kami telah disediakan surga. Ketika kelak kami pulang ke surga, Tuhan Yesus, kami tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan kami harus menjaga hidup kami
supaya Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami senantiasa disenangkan, karena kami anak-anak Tuhan hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Berkati anak-anakmu kelas Indria dimanapun berada bersama dengan keluarga, memberkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka. Tuhan berikan kesehatan, perlindungan senantiasa, dan biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan senantiasa tinggal di dalam kehidupan keluarga anak-anakmu ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GBI Genesaret. Tuhan berkati Bapak Pendeta Andi Wijaya sebagai Bapak Gembala kami, juga berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, berikan kesembuhan untuk mereka yang sakit, yang saat ini sedang mengalami sakit corona. Juga Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kami bisa sekolah lagi, beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Jaga kesehatan, makan yang banyak, pakai masker kalau memang harus bepergian keluar rumah, jaga jarak dengan yang lain, tetap sehat. Tuhan Yesus menjaga kita semua. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.